Pernah nggak sih kamu ngerasain satu negara, satu agama, tapi hari lebarannya bisa beda? Ada yang sudah takbiran, tapi yang lain masih puasa. Kok bisa? Ternyata, ini bukan sekedar perbedaan biasa. Di baliknya ada dua metode besar yang sudah digunakan sejak lama, ruqyat dan hisab. Dan yang lebih menarik lagi, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, punya cara pandang yang berbeda dalam menentukannya. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas. Kenapa perbedaan itu terjadi, bagaimana metode ruqyat dan hisab bekerja, dan kenapa sampai sekarang masih sering beda hari lebaran. Yuk kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi santai sambil nambah wawasan. Yuk kita mulai obrolan hari ini. Tiap tahun pas deket-deket akhir Ramadan, pasti ada satu pertanyaan yang selalu muncul di seluruh Indonesia. Kelihatannya sih simpel, tapi jawabannya itu ngebuka cerita yang menarik banget soal tradisi, sains, dan gimana negara kita coba menyeimbangkan keduanya. Ini tuh bukan sekedar salah tanggal di kalender loh. Ini tentang pertanyaan yang lebih dalam. Kita harus lebih percaya sama apa yang bisa kita lihat langsung dengan mata, atau sama apa yang bisa kita hitung dengan pasti. Nah, disitulah semua perdebatan ini dimulai. Oke, coba kita bedah situasinya. Ini fenomena yang unik banget dan mungkin Anda sendiri pernah ngalamin. Bayangin aja, dalam satu keluarga bisa jadi kakaknya udah siap-siap mau sholat Id, adeknya masih lanjut puasa. Loh, kok bisa gitu? Nah, yang perlu kita garis bawahi dari awal, ini tuh bukan kesalahan, sama sekali bukan. Perbedaan ini muncul karena ada dua cara pandang yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama sah. Satu pihak ngandalin bukti mata, pihak lain ngandalin kepastian angka. Tujuannya sama persis, nyari tahu kapan sih bulan baru itu dimulai. Jadi, akar masalahnya itu ada di dua metode utama. Yang pertama namanya ruqyat, yang kedua namanya hisab. Satunya tentang melihat langsung, satunya lagi tentang menghitung. Keduanya punya dasar yang kuat, tapi pendekatannya, beda banget. Oke, pertama kita bahas ruqyat. Ini metode yang tradisional, bisa dibilang cara yang paling manual. Prinsipnya gampang, kita harus benar-benar melihat hilal atau bulan sabit tipis itu dengan mata telanjang pas matahari terbenam. Kekuatannya ya ini, setia sama tradisi. Tapi kelemahannya, jelas banget, cuaca. Kalau langitnya mendung, ya udah, wassalam, hilalnya nggak bakal kelihatan. Terus, lawannya adalah metode hisab. Nah, ini pendekatan yang 100% matematis. Pakai ilmu astronomi buat ngitung posisi bulan secara super akurat. Keunggulannya apa? Udah pasti, kepastian. Dengan hisab, kita bisa tahu jadwal lebaran buat bertahun-tahun ke depan, nggak perlu pusing-pusing lagi soal mendung atau enggak. Jadi, disinilah dua dunia ini berhadapan. Di satu sisi, ada ruqyat yang tradisional, empiris, tapi nasibnya tergantung cuaca. Di sisi lain, ada hisab yang modern, pasti, tapi ya beberapa orang merasa roh dari melihat hilal secara langsung itu jadi hilang. Dua metode, dua filosofi yang berbeda. Terus gimana dua metode ini dipakai di Indonesia? Nah, disinilah dua organisasi Islam terbesar di negara kita masuk ke dalam cerita. Dan di sini juga kita lihat gimana teori tadi jadi kenyataan di lapangan. Kita mulai dari Muhammadiyah. Organisasi yang satu ini dikenal banget sebagai pendukung kuat pendekatan yang lebih modern dan matematis, yaitu metode hisab. Buat Muhammadiyah, patokannya itu kriteria yang namanya wujudul hilal. Gampangnya gini, selama perhitungan astronomi bilang kalau bulan sekecil dan setipis apapun udah ada di atas cakrawala pas matahari tenggelam, ya berarti bulan baru udah dimulai. Mau kelihatan atau enggak, itu nggak jadi masalah. Secara hitung-hitungan, bulan itu ada dan itu udah cukup. Sekarang kita pindah ke Nahdlatul Ulama atau NU. Kalau Muhammadiyah pegangannya angka, NU lebih memilih buat mempertahankan tradisi pengamatan langsung dengan mata. NU ini pakainya ruqyat sebagai metode utama, tapi hisab tetap dipakai sebagai data pendukung. Kriteria mereka beda, namanya imkanur ruqyat, artinya kemungkinan hilal bisa dilihat. Jadi buat mereka, nggak cukup hilalnya ada doang, tapi posisinya juga harus cukup tinggi biar dianggap mungkin untuk terlihat. Kalau pas hari ke-29 hilal nggak kelihatan, entah karena kerendahan atau cuaca jelek, maka bulan puasa otomatis digenapkan jadi 30 hari. Ini yang disebut istiqmal. Nah, ini dia inti perbedaannya. Bisa kita lihat di tabel ini. NU dengan kriteria keterlihatan dan Muhammadiyah dengan kriteria keberadaan.
Beda satu kata kunci ini aja, seringkali udah cukup buat bikin tanggal lebaran mereka juga jadi beda. Oke, jadi ada dua pendekatan besar nih. Terus, yang nentuin tanggal merah libur nasionalnya siapa dong? Nah, disinilah pemerintah Indonesia turun tangan, memainkan peran yang penting banget sebagai penengah. Setiap tahunnya, Kementerian Agama jadi tuan rumah dari sebuah pertemuan super penting yang namanya Sidang Isbat. Coba bayangin deh, satu ruangan isinya para ulama, ahli astronomi, perwakilan ormas Islam, semuanya kumpul buat mencapai satu keputusan bareng-bareng. Prosesnya sendiri tuh menarik banget, karena mereka coba gabungin dua dunia ini. Pertama, mereka lihat dulu data hisab, hitung-hitungan astronomi yang akurat. Terus, mereka nunggu laporan ruqyat dari para pengamat yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, setelah semua data kekumpul, baru deh mereka diskusi, musyawarah, cari jalan tengah, sebelum akhirnya ngumumin tanggal resmi Idul Fitri buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pada akhirnya, peran pemerintah itu bukan buat milih-milih mana metode yang lebih bagus. Tujuannya adalah jadi mediator, menyatukan kepastian angka dari perhitungan dengan bukti nyata dari pengamatan langsung, biar bisa menghasilkan satu tanggal yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Oke, setelah kita ngomongin semua yang teknis-teknis tadi, gambaran besarnya gimana? Penting banget buat kita ingat, di balik semua metode yang kelihatannya beda ini, ada satu tujuan yang sama. Pada dasarnya, ini tuh bukan soal siapa benar siapa salah. Ini adalah dua jalan yang berbeda, tapi menuju ke tujuan yang sama persis. Baik Muhammadiyah maupun NU, keduanya sama-sama berusaha mencari waktu ibadah yang paling akurat menurut keyakinan mereka. Ini justru bukti betapa kaya dan beradabnya pemikiran dalam Islam di Indonesia. Dan ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar lagi, yang lebih dari sekedar nentuin hari raya. Perdebatan antara ruqyah dan isab ini sebenarnya cerminan dari dialog abadi antara tradisi dan modernitas, antara apa yang kita warisi dari nenek moyang dan apa yang ditawarkan oleh teknologi. Jadi pas keduanya bertemu, mana yang seharusnya jadi panduan kita? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya seru buat kita renungkan bareng-bareng, bahkan jauh setelah Lebaran nanti sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak.